firman Tuhan tentang topik hidup bahagia di dalam Tuhan. Nah saudara, untuk hidup bahagia di dalam Tuhan ini bukan maksudnya bahagia karena ada uang, ya. Ada orang berkata kalau ada uang aku pasti bahagia, kalau ada tabunganku pasti bahagia, ya. Nah saudara, ternyata ada banyak orang punya tabungan kok tak bahagia, ya. Ada seorang perempuan saudara, dia berkata bahwa aku kalau punya gebetan yang punya uang banyak aku pasti bahagia. Dia berkata begitu, dan memang ternyata dia dapat saudara, ya, dia dapat gebetan dan dia menikah secara diam-diam, dan dia tinggal di apartemen lantai 27 di Jakarta. Dan saudara, apa yang terjadi? 3 bulan dia menikmati semua kekayaan yang ada, tapi dia tidak bisa menikmati suaminya karena suaminya tidak pernah di rumah, ya, orang sibuk dan bekerja terus. Dan akhirnya saudara, polisi mendapatkan bahwa ada wanita yang mengalami kematian atau tewas terjun dari lantai 27 ke bawah di Jakarta. Kenapa? Karena ternyata sebelum dia meninggal dia tulis bahwa dia tidak bahagia. Memang dia dikasih seperti sangkar burung dari emas, dia kemewahan dan semuanya, tapi dia tidak bahagia, ya. Jadi sudah dengan situ kan, ada orang yang berpikir begitu, ya, kalau ada uang pasti bahagia. Ya ternyata ketika dia ada tidak bahagia. Dan jadi sudah kasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan dan terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Kita temukan bagaimana caranya supaya kita boleh dapat bahagia di dalam Tuhan. Ayat ini cukup panjang, tapi kita akan baca secara bergantian ayat ini saudara. Dalam Filipi 4 ayat 2 sampai ayat 9 kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat 2, nanti saudara baca ayat 3, begitu seterusnya. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Nah saudara kasih Tuhan, pernyataan dari Rasul Paulus yang mengatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu menunjukkan saudara bahwa sesungguhnya kita tidak bisa mampu mengukur kebahagiaan itu saudara, ya, dengan apapun juga. Entahkah itu kekayaan, entahkah itu keberhasilan, entahkah itu prestasi, ya, maka saudara kita tidak bisa mengukur. Nah, apa yang kita dapatkan? Nah, kebahagiaan yang dari Tuhan itu saudara terlampau besar dan sulit dipahami dengan akal dan pikiran kita saudara. Tapi itu sebabnya damai sejahtera yang melampaui dari segala akal dan pikiran kita. Jadi saudara kasih Tuhan, ada banyak orang berkata bahwa aku bahagia kalau ini, kalau aku dapatkan ini, kalau aku dapatkan itu, kalau aku punya penghargaan dan segala macam, ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, tidak bisa ternyata setelah didapati itu semua, ya, maka manusia saudara akan merasa bahwa enggak ada apa-apa, biasa aja, ya, bahkan selalu kurang, ya, bahkan selalu sepertinya butuh lagi dan butuh lagi. Nah saudara kasih Tuhan, kebahagiaan yang dari Tuhan itulah yang akan memelihara hati kita, yang memelihara pikiran kita, ya.
kita sebagai orang-orang percaya, saudara, sehingga dalam keadaan apapun kita bisa dapat tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena penyertaan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kasih Tuhan, kebahagiaan yang dari Tuhan itu, saudara, itu benar-benar luar biasa di dalam kehidupan kita ketika kita mau merasakannya. Ada banyak orang berpikir bahwa, wah, aku tuh bahagia menurut pikiranku seperti ini. Kalau ada ini, kalau ada itu, kalau ada yang segala macam, maka aku bahagia. Tapi tidak bisa, saudara. Karena apapun yang ada berasal dari dunia ini, ya, itu akan hilang lenyap. Itu akan terbuang, ya. Kenapa, saudara? Karena dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati itu, saudara, adalah ketika Tuhan itu hadir di dalam hidup kita, memimpin kehidupan kita, saudara. Nah, oleh sebab itu saya mau menyampaikan kepada kita, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kebahagiaan dalam Tuhan. Karena kita mau bahagia, saudara. Jadi bahagia dalam Tuhan tidak diukur berapa tabunganmu, berapa investasimu, sudah berapa cabang yang kau buka usaha, ya. Tuhan tak ada tanya seperti itu. Jadi firman Tuhan tidak mengukur bahwa kalau orang itu memiliki kebahagiaan sesuai dengan tabungannya, tamat apa saja prestasinya, apa aja gelarnya, oh enggak, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana cara pandang Tuhan, ya, supaya kita bisa dapat menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, saudara. Ya, supaya kita bisa dapat memiliki kebahagiaan. Sehingga walaupun kita hanya sederhana, ya, tapi kita bisa tetap bahagia. Kita bisa tetap sukacita. Sementara orang di luar sana, mereka akan memikirkan siang malam, kepala pusing sampai ditempel salongpas, saudara. Karena mereka pikirkan apa besok, ya. Bagaimana besok lagi supaya uangku banyak, akan begitu, saudara. Tidak cukup 2 ditempel di tengah 3, ya kan, gitu, saudara. Ya kan, tambah lagi di rombongan, tempel lagi, kan gitu, biar betul-betul sudah seperti kayak orang lagi stres. Nah, kan begitu, saudara. Orang di luar sana, ya, mereka berputar otak mereka, saudara, untuk mencari kebahagiaan. Nah, tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita temukan dalam firman Tuhan ini, saudara, rahasia untuk kita bisa dapat mengalami kebahagiaan itu. Yang pertama, untuk kita bisa dapat mengalami kebahagiaan dalam Tuhan, itu kita harus sehati dan sepikir, ya. Saudara kasih Tuhan, dalam Filipi 4 ayat 2, dia aku nasihati dan Sintike aku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ternyata untuk kita bisa dapat mengalami kebahagiaan dalam hidup ini, kita harus sehati dan sepikir. Sehati dan sepikir itu akan membawa kita kepada damai sejahtera, ya. Ingat, saudara, damai sejahtera ini nggak bisa dibeli. Dan kebetulan nggak ada pula dijual di supermarket, saudara, yang namanya damai sejahtera. Hanya Tuhan pemegang tunggal, ya, damai sejahtera itu. Dan kita akan dapatkan, kita akan terima damai sejahtera itu ketika kita sehati, ketika kita sepikir antara satu dengan yang lain. Ingat, saudara, bahwa iblis tidak suka ketika ada orang sehati, ketika ada orang sepakat. Kenapa, saudara? Karena kalau ketika ada seseorang sehati dan sepikir, maka apapun yang diwujudkan oleh orang yang sehati dan sepikir itu, saudara, akan terjadi dan akan kuat, ya. Itu sebabnya iblis mau bikin kacau. Maka kita tidak heran kalau ada rumah tangga kacau, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak sehati dan tidak sepikir. Nah, supaya bisa sehati dan sepikir, dalam Filipi 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, saudara, itu adalah sebagai bukti bahwa kita hidup di dalam Kristus. Untuk kita bisa dapat sehati dan sepikir, ya, maka harus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan antara keluarga. Ya. Jadi, saudara kasih Tuhan, kalau tidak ada sehati dan sepikir, iblis akan masuk, iblis akan kacau. Dia akan bikin kacau orang-orang yang ada di keluarga itu, saudara.
sehingga tidak ada damai sejahtera. Maka ada orang berkata, maka ada anggota keluarga berkata bahwa agak ada damai lagi di rumah ini. Pikirlah Tuhan. Kita tidak heran, pasti kita pernah dengar seperti itu. Ya, ada suami yang pergi meninggalkan rumah sehari penuh, sudah kenapa? Suntuk dia. Ya, ada istri yang pergi, ya, dia pergi ke rumah adiknya atau pergi ke rumah orang tuanya. Kenapa kau ke sini? Di rumahku ada jenderal bintang 7. Ya, artinya suaminya itu bikin pusing, akan begitu saudara. Ya kan? Ya dia beli obat bintang 7 lah. Kan gitu saudara. Kenapa? Karena pusing. Nggak ada orang betah. Anaknya juga tidak betah di rumah. Kenapa? Karena semua di rumah itu ribut semuanya saudara. Sehingga nggak ada damai. Ya. Padahal makanan di rumahnya enak-enak. Ya. Di kulkasnya banyak makanan yang enak-enak. Ada vitamin di rumahnya, tapi tidak ada damai. Kenapa? Karena tidak ada sehati. Nah saudara, untuk sehati dan sepikir kita harus mengenakan pikiran Kristus. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara kasih Tuhan, saya mencatat di situ dikatakan bahwa persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam kelompok, persoalan dalam sebuah grup, persoalan dalam sebuah organisasi dan lain-lain seringkali menjadi rumit saudara, karena tiap anggota, tiap keluarga, setiap suami, istri, anak punya pikiran masing-masing, punya pikiran sendiri-sendiri. Ya, jadi 5 anaknya 5 pikiran sendiri-sendiri anaknya sudah tidak bisa satu. Ya, suami istri pun juga sudah punya pikiran yang masing-masing. Si suami bilang ini, ya istri punya ini. Ya, jadi sudah dikasih Tuhan, mengapa ada orang tidak taat, tidak ada bahagia, tidak damai sejahtera saudara? Karena masih punya pikiran masing-masing. Ya. Suaminya bilang kita buat ini, ya. Yang istrinya bilang oh tidak bisa buat seperti itu. Anaknya juga bilang oh tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi saudara, tidak ada kesehatian, tidak ada kekompakan. Nah iblis senang sekali ketika ada suami istri dan anak-anak tidak kompak. Saudara. Kenapa? Karena dia bisa masuk. Ya, dia bisa masuk dan dia bisa mengacaukan, dan juga sudah dia bisa memprovokasi di dalam pikiran suami istri dan anak-anak itu sudah, sehingga ya ada keinginan untuk menentang, ada keinginan untuk memberontak, ada keinginan untuk melawan, ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa saudara? Karena semua ya yang ada di dalam rumah itu, yang ada di dalam organisasi itu, yang ada di dalam kelompok itu punya pikiran masing-masing, punya pikiran sendiri-sendiri, punya pendapat masing-masing. Tidak bisa disatukan pendapat. Ya. Nah ini sebuah hal yang salah sudah. Maka jangan heran tidak akan ada damai sejahtera. Ya. Mengenakan pikiran Kristus definisinya artinya saudara berarti merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Ya, jadi kalau kita mau damai sejahtera ada, bahagia, kita harus mengenakan pikiran Kristus. Definisi dari mengenakan pikiran Kristus itu artinya kita mau merendahkan seorang dengan yang lain. Ketika kepala keluarga memutuskan begini, ya, maka istri anak-anak harus mengikut, kan begitu saudara. Itu artinya merendahkan seorang, ya, merendahkan diri seorang dengan yang lain. Tidak menganggap bahwa wah aku harus sama dengan dia, aku lebih pintar dari dia, aku setara dengan dia. Kalau seperti itu saudara bisa kacau, ya, bisa kacau. Kenapa saudara? Karena memiliki prinsip sendiri-sendiri, pandangan sendiri-sendiri, nggak bisa jalan. Ya, bayangkan saudara kita membayangkan seperti sebuah kapal. Kalau ada 2 nahkoda sama-sama punya prinsip sendiri, itu nggak jalan kapal. Penumpangnya bilang, wah ini kapal sampainya. Setir 1, nahkoda 2, wah ini putar kiri, putar kanan. Ya, jadi kapalnya joget-joget di laut saudara. Kenapa? Karena 2 nahkoda. Ya. Aku bilang ke kanan, aku bilang ke kiri. Tidak bisa saudara. Ya. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 2 ayat 6 kita melihat contoh saudara yang dikatakan dalam ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sudah kita belajar dari Tuhan Yesus yang notabene dia adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan penggenggam bumi ini saudara. Ya. Baginya bumi ini di tangannya saudara bagaikan satu titik pasir. Ya.
Kita bisa bayangkan, kita bisa ambil mungkin di luar itu ada satu titik pasir. Seperti itulah saudara, bumi itu di tangan Tuhan. Satu titik. Ya. Jadi kalau bumi itu satu titik loh, bagaimana kita? Berarti mau diputar-putar pakai mikroskop, ya, nggak nampak sebenarnya manusia itu. Tapi saudara, dikatakan Tuhan, dia tidak mempertahankan kealahan. Dia keluar dari kealahan itu, saudara, mengambil rupa sebagai manusia, seperti manusia. Ya, dia tinggalkan kealahannya itu, saudara, dan mengambil rupa seperti seorang manusia. Jadi saudara, kalimat yang harus kita betulkan bahwa Tuhan itu adalah 100% Allah. Ya. Ada orang berkata 100% Allah, 100% manusia. Bukan. Ya. Dia 100% Allah, mengambil rupa seperti manusia. Itu saja. Tidak perlu lagi dilanjutkan 100% Allah. Tidak perlu lagi dilanjutkan lagi 100% manusia. Ya. Dia adalah Allah yang mengambil rupa seperti manusia. Karena walaupun dia dalam dirinya, dalam keadaan sebagai manusia, dia tetap tidak berdosa. Ya. Itu sebabnya iblis ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berkata, "Hai engkau anak Allah yang hidup." Nah, gitu ya. Jadi saudara, kenapa? Karena iblis tahu bahwa Yesus yang di hadapannya itu adalah Allah yang Maha Kuasa, 100% Allah. Tapi dia tidak menganggap sebagai keadaan itu sudah kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus pertama. Tapi dia merendahkan diri sebagai manusia, ya, untuk menyelamatkan kita. Sehingga saudara, ini kita bisa dapat belajar untuk merendahkan diri, belajar untuk rendah hati. Ya. Jadi kita tidak menganggap, oh aku lebih hebat, aku lebih pengalaman, aku lebih mampu, dan aku lebih cekatan dan segala macam. Sekalipun kita sudah memiliki predikat seperti itu, tapi yang jelas kita tidak boleh, ya, menganggap bahwa kita lebih hebat. Mari kita mau memiliki pikiran Kristus, yaitu mengenakan pikiran Kristus, merendahkan diri seorang dengan yang lain. Nah saudara, kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka dipastikan kita akan mengalami damai sejahtera. Dipastikan kita akan mengalami kebahagiaan. Kenapa saudara? Karena kita bisa sehati dan sepikir. Ketika kita bisa sehati dan sepikir, kita bisa kompak, kita bisa akan kuat, dan kita bisa mampu untuk mengalahkan setiap tantangan. Kenapa saudara? Karena ada damai sejahtera, ada kebahagiaan. Akibat damai sejahtera ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada ketentraman dalam hidup kita. Nah saudara, ini rahasianya untuk kita bisa dapat mengalami kebahagiaan. Jadi sekali lagi, kebahagiaan itu tercipta bukan karena ada uang, ya, bukan karena ada banyaknya investasi kita, saudara, bukan karena itu, ya. Jadi tolong jangan disalahpahami, saudara. Ya, uang itu hanya alat pembayaran, uang itu hanya sebagai alat, ya, untuk kebutuhan, membeli ini dan segala macam, saudara. Tapi dia jangan dijadikan sebagai tolak ukur, ya, kebahagiaan dalam hidup kita. Dia bukan tolak ukur. Ya, jadi tolak ukur kita sudah adalah pastikan Tuhan itu hadir dalam hidup kita, hadir di dalam rumah tangga kita. Amin, saudara. Amin. Ketika dia hadir dalam pribadi kita, maka kita akan damai sejahtera. Kita akan mengalami kebahagiaan, sekalipun kita tidak ada apa-apa. Ya, sekalipun kita semuanya serba pas-pasan saja. Pas butuh ini ada, pas kita lapar ada makanan, ya, pas kita mau pergi keluar jalan ada kendaraan. Yang penting pas-pas, dan begitu saja. Yang jelas pertahankan damai sejahtera dari Tuhan. Jangan sampai itu pergi, ya, karena kalau itu pergi kita nggak akan bisa dapatkan, kita nggak akan bisa beli di luar. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, untuk kita bisa dapat mengalami kebahagiaan dalam kehidupan kita sudah adalah tetap bersukacita. Ya, dikatakan saudara kasih Tuhan di dalam Filipi 4:4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Ajak kita sama-sama baca ini. Singkat saja kita bisa luar kepala. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, bersukacita senantiasa itu berarti tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Karena situ dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, jadi kita bersukacita bukan pas karena lagi ada uang, pas lagi ulang tahun. Ya, kita bersukacita bukan karena pas lagi ada undian ini, dapat undian, bersukacita enggak, saudara. Ya, jadi yang bersukacita yang dimaksud di sini sudah ada dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun. Nah, karena itu sudah dikasih Tuhan untuk kita bisa dapat bersukacita. Ini harus kita minta kepada Tuhan setiap pagi, saudara. Ada orang pagi-pagi dia langsung minta berkat sama Tuhan, minta uang sama Tuhan. Tuhan, kasih aku berkat uang biar bisa beli beras. Ya, bukan itu saudara yang kita minta sama Tuhan. Kita minta Tuhan tolong supaya Tuhan berikan damai sejahtera buat kita, supaya aku bisa bersukacita. Kalau ada sukacita, pasti ada datang beras, saudara. Pasti akan datang berkat. Persoalannya ada orang langsung minta materialnya, ya, nggak usah, saudara. Tuhan itu tahu, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya. Ada burung di udara Tuhan pelihara. Burung aja berharga, masa manusia tidak berharga? Ya begitu. Jadi saudara kasih Tuhan, rambut kita pun juga sehelai pun tak akan terjatuh tanpa seizin. Jadi nyanyian itu saudara menjadi sebuah keyakinan bagi kita bahwa ada yang paling penting yang kita perlu minta dalam hidup ini, saudara, yaitu keadaan tetap sukacita. Ya, supaya kita jangan marah-marah, ya. Jumpa sekali seminggu buka kayak Gajah Mada, kan susah, saudara. Ya, tahu buka Gajah Mada, serang, kan begitu, saudara. Sudah pakai listrik, sudah pakai apa segala macam, tak kayak apapun segala, ya tetap juga kayak Gajah Mada, wah susah, saudara. Ya. Itu namanya tidak ada damai sejahtera. Ya. Jadi saudara mau pakai peluru mahal apapun, ya, kalau bawahnya baru itu jelek kelihatannya, saudara, ya, nggak bagus, kan begitu. Jadi keadaan orang yang tidak ada damai sejahtera itu, saudara, dia gelap semuanya, kan begitu, saudara. Gelap semua. Kayak ada lagu dahulu, mati lampu lagi, mati lampu, ya, itu mati lampu bagaimana maksudnya? Ya gelap lah mati lampu, kan begitu, saudara. Jadi sudah kasih Tuhan, mari kita mau tetap yang kita minta itu sukacita dari Tuhan, manifestasi dari Tuhan, ya, itu sukacita. Nah, ketika kita sukacita, saudara, maka berkat Tuhan, kebutuhan itu pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan saudara kasih Tuhan, setiap kita pasti berhadapan dengan situasi sulit, ya kan? Ada persoalan, ada pergumulan dalam hidup ini. Tapi saudara, mari kita bersukacita. Bersukacita bukan karena kondisi, ya, bukan karena keadaan, tapi kita bersukacita karena kebaikan Tuhan. Apa yang kita sukacitakan kebaikan Tuhan itu? Keselamatan, saudara. Keselamatan yang kita syukuri di dalam hidup kita. Ya, itu yang perlu kita sadari, saudara. Karena kalau kita punya apapun di dalam dunia yang dikatakan dalam Matius 24, sekalipun saudara saya punya seperempat dunia ini, ya, kan gitu, saudara. Tapi kalau nyawa kita binasa, kan nanti, kan gitu, saudara. Dan nanti kemarin itu saudara baru meninggal istri pemilik gudang garam TBK rokok itu, saudara, ya. Dia meninggalkan harta kekayaan 98,8 triliun. Ya, dia adalah orang ketiga terkaya di Indonesia. Jadi saudara kasih Tuhan, apa dia bawa? Dia bawa, saudara. Ya. Ibu ini meninggal dalam umur 91 tahun dan meninggalkan kekayaan 98,8 triliun. Yang dibawa kan, saudara? Tidak dibawa. Wah, ini aku mau bawa semua. Kalau anak-anakku, cucuku usahakan sendiri, tidak ada, saudara. Ya, sekalipun dia bilang dibawa semua, waktu dia tutup mata, dia ambil lagi, kan begitu, ya kan? Dia ambil lagi. Pernah saudara lihat ada orang meninggal, ya? Itu ada cincinnya saudara kiri kanan, ya, entah berapa gram itu.
Sambil karena belum ada acara, belum ada orang datang, pura-pura diputar sama keluarganya saudara. Ya, cincin itu lepas semua saudara. Ya, lepas semua. Berapa gram itu saudara? Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, itu bisa ditinggal semuanya, nggak dibawa. Jadi saudara, mari kita mau bersuka cita. Kita bersuka cita bukan karena keadaan, tapi kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Jadi walaupun keadaan kita lagi tidak baik, kita sedang sakit, diizinkan Tuhan kita sedang dalam keadaan tidak ada uang, diizinkan Tuhan kita sedang dalam keadaan persoalan, penderitaan, tapi mari kita tetap bersuka cita. Bersuka citanya bukan karena hal-hal yang lain, tapi kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Maka saudara, kita akan mengalami kebaikan. Dan itu memang sulit dicerna oleh orang yang tak mengenal Tuhan. Mereka akan menganggap kita ini gila. Ini stres ini orangnya, ya kan gitu saudara. Orang akan bilang stres, ya. Tapi saudara kasih Tuhan, kita tetap akan bisa dapat bersuka cita, ya. Pemazmur dia berkata begini saudara, dia tidak bisa melupakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengampuni dosa dan mengampuni kesalahan, ya. Tuhan yang menyembuhkan penyakit tubuh dan jiwa, ya. Tuhan juga yang menebus kita dari kematian. Tuhan juga saudara yang memberi kasih, setia, dan rahmat, ya. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita mau tetap bersuka cita. Kemarin saudara, nanti kita pendeta semua mulai pendeta untuk mengambil itu, ya. Dia berkata, kalau mengambil begitu lama, kenapa? Anak itu aku, ya, katanya saudara, ya. Kayak anak itu harus mau lagi. Itu padahal dia sudah baru tamat S2 di Unimed, karena pergaulan, jadi dia sekarang sudah dibawa pacarnya. Siapa pacarnya? Perempuan juga, jadi lesbian mereka. Sudah seminggu ini dia tinggalkan rumah, dia bawa pakaian, jadi sedih. Aku juga ikut sedih, karena begitu saudara, ya. Jadi dia termasuk orang yang pintar, rajin juga ibadah, ya. Tapi saudara, tiba-tiba dapat teman baru, ya. Nah, teman yang baru ini salah pula, begitu saudara. Jadi saya katakan saudara kepada kamu, kita tetap berdoa dan kita percaya Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakit tubuh dan juga penyakit jiwa. Nah, akan begitu saudara. Itu kan termasuk penyakit jiwa, karena dia tidak normal, atau begitu. Selain tetapi normal, ya, pintar sebenarnya, tapi mengalami penyakit jiwa. Ada orang penyakit tubuh sakit, ya kan begitu saudara, ya, penyakit tubuh, tapi ada juga penyakit jiwa. Nah, percaya, ya, saya berikan dengan Tuhan akan siapkan ini saudara. Saya katakan bahwa percaya, Tuhan pasti pulihkan. Zaman ini sudah sakit kuat ini sudah lapor polisi, ya, supaya itu bisa dapat ditemukan, ya. Nah, pengalaman dari Mazmur 103 saudara, ya, tolong dibaca ini secara cepat. Mazmur 103 1-4. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah saudara, dari 4 ayat ini saudara, ini menjadi dasar bagi kita untuk kita bisa dapat bersuka cita. Jadi kita bersuka cita bukan karena keadaan, tapi kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Ayat 4 ayat ini menjadi alasan, ya, untuk kita bersuka cita. Walaupun kondisi kita sebenarnya tidak mengizinkan untuk kita bersuka cita, kan begitu. Tapi yang kita suka citakan adalah karena 4 hal ini. Jadi pujilah Tuhan hai jiwaku, hai diriku, pujilah Tuhan, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan, sebab Dia sudah menebus. Dia sudah kasih Tuhan. Oke, kita memang sedang dalam kekurangan ini, ya. Kebutuhan kita mendesak, kita perlu makan minum, kita butuh ini dan itu. Tapi itu tidak ada alasan bagi kita mengatakan, oh Tuhan, aku orang susah,
Siapalah yang menolong aku? Bukan itu yang harus kita ucapkan. Seringkali saudara, itu adalah kata-kata yang selalu keluar. Ya, kita mengasihani diri kita sendiri. Bahwa kita ini adalah orang susah dan kita menunjukkan wajah kita kepada orang-orang lain supaya orang itu lihat bahwa kita susah. Oh, jangan begitu, saudara. Ya. Itu berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita boleh susah, tapi kita tetap bersukacita. Kenapa, saudara? Karena ada hal yang lebih penting daripada hal tubuh itu, yaitu apa? Keselamatan yang Tuhan sudah beri. Apakah ketika kita mengatakan, oh aku ini susah, aku ini dalam kekurangan, langsung ada berkat? Tidak ada. Tapi ketika kita katakan, Tuhan aku bersukacita, walaupun belum ada ini dan itu dan segala macam, tapi aku tetap bersukacita. Kita harus juga bersukacita. Ya. Saya lupa menulis di sini, saudara. Dalam kitab Habakuk pasal 3. Bisa tolong keluar sebentar. Habakuk pasal 3. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam ayat 17 ya, itu adalah ayat yang menuliskan, saudara, bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah hasil, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Di situ dikatakan, kita sama-sama baca, saudara, 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, ria-ria di dalam Allah menyelamatkan aku. Amin. Jadi ayat yang ke-17 itu peristiwa yang sangat bikin orang stres. Kalau orang di dalam Tuhan itu bisa langsung masuk RSJ, tuntunan belok kiri. Ya. Kenapa, saudara? Karena rugi semua. Ya, itu investasi hancur, kan begitu, saudara. Tapi Habakuk bilang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Artinya aku bersukacita di dalam Tuhan. Jadi, saudara, ketika kita mengatakan seperti itu, ketika kita mendeklarasikan, Tuhan, walaupun kami dalam kekurangan, kami sedang dalam kekurangan, kami sedang dalam masalah, tapi Tuhan, kami tetap bersukacita karena Kau memberikan keselamatan bagiku. Saudara, kalau ketika kita ucapkan itu, maka Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kita damai sejahtera, memberikan kebahagiaan, dan yang paling penting untuk kebutuhan jasmani kita pun juga Tuhan tolong. Untuk kebutuhan keperluan kita, kesulitan yang kita hadapi, Tuhan juga pasti tolong. Ya, jadi itu yang harus ya, kita lakukan dalam hidup kita. Kita dapat bahagia, dapat damai sejahtera, dapat juga berkat jasmani. Ini yang harus kita minta dalam hidup kita. Jadi jangan dibalik. Waktu dalam keadaan susah, nangis-nangis perlu minta sama Tuhan, minta kasihani sama orang. Oh, nggak ada jawaban. Ya. Makin diejek orang kita sudah. Tapi kalau kita mengucapkan seperti yang bilang Habakuk ini, justru ya berkat Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya. Kalau keluhan yang kita ucapkan bisa berkelahi, bisa ribut, piring yang nggak ada baterainya bisa terbang, kan begitu sih. Rupanya jatuh tempat tetangga, kan? Piring siapa ini? Kan begitu ya. Ya kan? Lumayan ini kan gitu sih. Nah, piringnya terbang. Jadi saudara, tidak usah ada keluhan apa. Mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dan saudara kasih Tuhan, yang ketiga yang saya mau sampaikan dari kita, untuk kita bisa dapat mengalami kebahagiaan, jangan khawatir. Nah, ini saudara ya, di dalam Filipi 4:6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan saudara kasih Tuhan, terkadang dalam hidup kita sering sekali dibuat oleh kekhawatiran yang tidak beralasan, bahkan tak terbukti sama sekali. Kita katakan sering kali khawatir berlebihan. Khawatir itu manusiawi, saudara. Saudara, saya boleh khawatir, ya kan begitu. Tidak ada manusia yang tidak khawatir. Ya, hanya orgil lah yang tidak pernah khawatir. Tapi selagi kita masih waras, kita pasti khawatir. Ya, dan itu manusiawi, sah-sah saja. Tapi tidak boleh kekhawatiran yang berlebihan. Kita nggak boleh khawatir yang berlebihan. Ayat ini menasihatkan kepada kita, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Ya, garis bawah di situ tentang apapun. Ya, nggak tahu mau persoalan apapun itu yang penting, saudara, saya nggak boleh khawatir. Tapi nyatakan semuanya itu kepada Bapa kita. Ya, kita sebut dia Bapa, kita anak. Sebagai Bapa dia memelihara atas hidup kita. Sebagai Bapa dia penanggung jawab atas hidup kita, saudara. Karena itu nyatakan apapun, ya, kerinduanmu, keluhanmu, pergumulanmu kepada Tuhan, dan stop khawatir, saudara. Kenapa? Karena saya menulis di situ bahwa kekhawatiran akan menggerogoti pikiran dan iman kita. Ya, kalau kita khawatir, saudara, kita akan kehilangan iman. Pikiran kita akan terganggu kalau kita khawatir. Jadi bahaya khawatir itu, saudara. Karena itu kita tidak boleh khawatir berlebihan. Khawatir sah-sah saja, tapi jangan sampai terlampau khawatir. Karena kalau khawatir, maka iman kita, saudara, akan hilang. Sehingga kita tidak memiliki keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, khawatir itu akan membuat kita tidak bertumbuh dalam iman. Dikatakan, saudara, dalam Matius, ya, pasal 13 di situ, saudara, bahwa benih yang tumbuh di semak duri itu, saudara, yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, tapi karena ada kekhawatiran yang menghimpit, ya, sehingga saudara tidak bertumbuh. Jadi artinya, saudara kasih Tuhan, kalau kita khawatir, maka kekhawatiran itu akan menghimpit kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak yakin lagi. Wah, apalah percaya sama Tuhan. Berdoa pun, seminggu berdoa nggak ada, 2 minggu berdoa nggak ada juga dijawab, sebulan berdoa nggak ada juga. Akan begitu. Kita akan khawatir, betul nggak firman Tuhan itu? Betul apa tidak? Tapi tiap hari mendengarnya, tiap saya mendengarnya itu, ya, betul atau tidak? Tidak ada betul. Akan begitu dari kita. Nah, oleh sebab itu kita harus, saudara, percaya. Kita tidak boleh khawatir. Kita tidak boleh khawatir. Untuk kita bisa dapat mengalami kebahagiaan, kita harus buang, ya. Dan tulis di situ, saudara, untuk kita bisa dapat mengalami kebahagiaan, kita harus buang khawatir ini. Ya. Kenapa, saudara, dibuang? Ya, karena nggak berguna. Yang namanya dibuang berarti itu sampah. Kan begitu. Jadi mari kita mau buang kekhawatiran itu, karena itu tidak ada artinya. Ya. Untuk kita bisa dapat mengalami berkat dari Tuhan, saudara, kita harus percaya. Yakobus 1 ayat 7 di situ dikatakan, saudara, bahwa orang yang demikian, ya, artinya orang yang khawatir, bimbang, dia jangan mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan mimpi. Jadi kalau saudara yang saya bimbang, ragu, tak percaya, jangan mimpi mau dapat dari sesuatu dari Tuhan. Ya, jadi kita harus percaya dan yakin. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Harus ada sesuatu dari kita, sebuah keyakinan. Keyakinan kita nggak boleh separuh-separuh. Kalau kita khawatir berarti kita tidak mantap, ya, di dalam kita mempercayai Tuhan. Kalau kita khawatir berarti kita tidak mantap mempercayai Tuhan. Kita menganggap bahwa ya Tuhan itu hanya biasa-biasa aja, bukan begitu, saudara. Kalau kita khawatir itu menunjukkan bahwa kita tidak mantap di dalam mempercayai Tuhan. Kita harus yakin apapun yang terjadi.
dalam kondisi apapun kita tetap percaya, kita nggak bimbang. Aku yakin Tuhan pasti menolong aku. Aku yakin Tuhan pasti memberkati kehidupanku. Itu yang harus kita ungkapkan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, kalau kita percaya, maka kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Kekhawatiran itu, saudara, bisa membuat kita bercabang, mendua hati antara Tuhan dan persoalan kita. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus benar-benar di hati kita itu hanya ada Tuhan yang kita yakini. Gak boleh pikiran kita bercabang. Yakin sama Tuhan, tapi ini persoalan bagaimana? Itu tidak boleh. Serahkan saja semuanya sama Tuhan, maka Tuhan itu bisa dapat menolong kita. Saya mencatat, saudara, karena itu kita harus dapat mengalahkan rasa khawatir. Kita harus dapat kalahkan khawatir itu, supaya kita mengalami kebahagiaan. Kalau saudara saya dapat kalahkan rasa khawatir, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Nah, kesimpulannya, saudara, saya mencatat bahwa kekhawatiran menunjukkan bahwa kita tidak mantap di dalam mempercayai Tuhan. Nah, kebahagiaan itu, saudara, kebahagiaan sejati itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Mau sekitar kita, sekeliling kita, kondisi kita dalam keadaan apapun, tidak akan mempengaruhi kebahagiaan. Tetap kita bisa dapat bahagia, tetap kita bisa bersuka cita. Itulah namanya, saudara, bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi kebahagiaan itu tidak dipengaruhi oleh Tuhan. Tapi kalau orang dunia, saudara, kebahagiaan itu ditentukan oleh keadaan. Dia bisa tertawa, bisa senyum, karena apa? Karena ada alasannya dia bahagia dan senyum. Itu orang luar sana, orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Tapi kalau kita bahagia bukan karena keadaan, tapi karena kebaikan Tuhan. Kebahagiaan itu bersumber dalam hati dan pikiran yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Dan saya mencatat juga, untuk mengalami kebahagiaan kita harus memiliki kehidupan yang hati sepikir, tetap bersuka cita, dan yang ketiga, kita tidak boleh khawatir. Dan saudara, hidup dalam kebahagiaan itu adalah berkat. Berkat bagi saudara saya yang sudah ditebus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa dan manusia. Menebus dosa manusia, saudara saya. Maka hasil dari penebusan itu, saudara, kita mengalami kebahagiaan. Kita mengalami sukacita dalam kehidupan kita, saudara. Karena ada Tuhan Yesus yang memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Orang yang tidak ditebus oleh Tuhan, dia akan selalu was-was dalam hidupnya. Dia akan selalu bingung. Dan dia juga tidak tahu kalau nanti dia mati, dia pergi kemana. Walau artinya siapa yang bahasa Arab? Walau tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita sudah, tidak boleh kita bilang seperti itu. Kita sudah tahu. Amin, saudara. Amin. Sebab Yesus sudah menebus kita. Dan kita percaya, karena kita sudah ditebus, kita masih di bumi, tapi surga sudah ada punya kita. Tempat yang Tuhan sudah sediakan. Dan mana kita tahu dalam Yohanes 14, ayat 1, 2, dan 3, Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus pergi ke sana, setelah dia mati dan bangkit naik ke surga, dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Tempat itu sudah siap, kita dipanggil ke sana. Di rumah Bapa banyak tempat. Jadi sudah dikasih Tuhan, kita masih di bumi ini, kita cari Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita masih, tapi kita sudah menyelesaikan. Sebab itu sudah dikasih Tuhan, kebahagiaan itu sekali lagi sudah adalah berkat bagi saudara dan saya. Karena kita sudah ditebus. Setiap kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita memiliki berkat. Salah satunya adalah berkat kebahagiaan, berkat damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Ada orang, saudara, mengatakan, aku ingin bahagia, aku ingin bahagia. Orang dunia itu sudah berkata, aku ingin bahagia. Makanya saudara, karena saking mereka ingin bahagia, mereka kumpulkan duit supaya mereka bisa jalan-jalan ke
tempat-tempat wisata supaya bahagia. Memang bahagia tiba di sana, pulang lagi, stres lagi. Kan begitu. Karena orang begitu, aku mau bahagia, pergi dia ke diskotik. Dia kan terjadi dia begini kepalanya. Tiba di rumah dia pusing lagi begini. Kan begitu. Karena bahagianya itu bersifat temporari, artinya sementara. Manusia dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan. Hanya yang sekedar saja. Aspal ya, asli tapi palsu. Tapi kebahagiaan sejati itu datangnya dari Tuhan. Kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Nah, sudah di hadapan kita ada roti dan anggur yang merupakan lambang